Oke Bang Jul, jadi aku mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini pasti sahabat Renov Rumah ini pasti nggak tahu nih kapan sih berdirinya Renov Rumah. Yuk Bang Jul, coba dulu dong jelaskan. Oke, untuk penjelasan dan pertanyaan ya ya. Kalau untuk mengenai udah berapa lama Renov Rumah ini berdiri ya, ya udah cukup lumayan lah ya. Mungkin udah sampai 4 tahun, bisa menginjak 5 tahun gitu. Dan ya alhamdulillah semenjak berdirinya Renov Rumah ya tak ada aja job-joban dari teman-teman kita, ya udah lumayan banyak lah ya yang kita kerjakan. Ya mungkin di IG pun untuk sahabat-sahabat kan pada tahu nih, lihatnya di IG, di Facebook atau di yang lain-lainnya itu ya, udah banyak juga hasil kerja kita. Oke, kalau gitu Bang Jul, untuk pertanyaan yang kedua, dari Renov Rumah Hiu itu dari pertama berdiri, dari pertama berdiri itu tuh job desk yang pertama kalinya apa itu tuh Bang Jul? Kalau untuk job desk pertama sih kita ya Renov Rumah, memang sebetulnya Renov Rumah itu ya kesannya kayak bercanda kan. Iya. Kan sebenarnya menarik gitu kan. Renov Rumah yuk, gitu kan, ayo gitu. Nah sebenarnya job desk pertama itu kita ya namanya sesuai dengan Renov Rumah itu, kita renovasi rumah yang di waktu itu juga gitu ya. Sama ditambah juga. Ya beberapa yang kita renovasi ya alhamdulillah sampai saat ini pun mereka nggak ada komen ya istilahnya, oh kok begini sih, mereka bakal merasa puas gitu sih. Ya itulah yang bisa saya sampaikan kalau untuk jenis pertama ya. Untuk yang lain-lain sampai saat ini pun kita ya alhamdulillah lah ya, walaupun ada beberapa bagian yang pakai kita, jasa kita, ya sebagian juga mungkin ada pegangan masing-masing. Ya kita sih kalau emang ada yang memakai kita ya kita jalani dimanapun tempatnya. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Nah, ini pasti nih Bang, dari kita kan udah menanyakan sejak kapan berdirinya, terus job pertama apa. Ini nih pertanyaan yang selanjutnya yang dia mau nanya. Kan pasti ada tuh kayak tukang-tukangnya nih Bang. Nah, pasti kan ada yang kayak gue pengen banget nih jadi mandor, yang pengen jadi berkuasa banget nih. Nah, pasti ada yang kayak keras kepala kalau diomongin. Nah, itu gimana tuh Bang Jul untuk penanganannya? Ya selama ini sih banyak sih ya, kita dari Renov Rumah itu cukup banyak kan. Kalau untuk jalurnya ke situ yang namanya ya biasa manusia ya, yang simpati tadi ya dari customer, baik misalnya ke bos, itu udah pasti sih ada. Dan beberapa kalau terus juga ada yang seperti itu. Ya alhamdulillah bisa saya tangani dengan baik ya, walaupun istilahnya dia nggak melanjutkan pekerjaannya ke kita, dia pengen merasa di atas. Cuma ya saya bilang, saya pun pribadi nggak merasa di atas gitu kan. Kita intinya kita itu bekerja dengan profesional di lapangan seperti apa. Yang penting kita membentuk Renov Rumah itu dengan baik dan kedepannya akan lebih baik. Jangan sampai ada kendala yang nggak kita inginkan. Tapi alhamdulillah selama berjalan itu ya nggak ada kabar berita yang merusak dengan secara langsung baik pun tidak langsung citra Renov Rumah ini. Ya sampai saat ini masih baik-baik aja. Ya mudah-mudahan harapan kita semuanya sampai ke depannya pun tidak ada hambatan. Iya Bang ya, supaya kita kerjasamanya tuh enak gitu ya. Oke. Nah, ini lagi aku ada pertanyaan lagi, masih ada banyak banget Bang sebenarnya. Untuk pertanyaan selanjutnya aku mau nanya, di antara renovasi dan bangun baru, nah itu tuh kan pasti semuanya pasti pengen nih tahu jawabannya di mana kan. Untuk di antara renovasi dan bangun baru itu apa sih Bang perbedaannya? Kalau untuk renovasi dan bangun baru ya udah pasti kan berbeda. Cuman ya kalau secara ininya hampir juga sama kan. Karena kalau renovasi kan rumah udah jadi nih, udah jadi contohnya kayak plafonnya,
apa. Nah, terus ada juga yang tipe-tipe jadul dulu pengennya sekarang di drop ceiling ya kan. Nah itu untuk renovasi ya. Contohnya pengecetan itu pengen dicat ulang. Terus ada beberapa bagian yang kurang masuk lah. Seandainya untuk pemasangan keramik nih, mereka pengen ganti nih sama granit. Nah itu dinamakan renovasi. Dan juga ada tembok-tembok yang retak atau gimana, kita perbaiki, kita renovasi. Kalau bangunan baru itu benar-benar tanah kosong. Tanah kosong kita bangun dari fondasinya, dari pemulukannya, dan juga istilahnya ya kalau bangunan baru itu gimana ya? Ya mungkin jauh lah kalau dibanding untuk renovasi. Tapi ya hasilnya ya hampir sama. Terus perbedaan pasti ada, bangun baru dan renovasi. Kalau bangun baru semuanya pun ya emang dari nol ya harus baru semua. Jadi nggak ada yang tambel ini, tambel itu. Kalau renovasi kan harus ini nih ada yang bolong, tambel gitu renovasi. Oke. Jadi sahabat renov rumah udah tahu nih ya kan garis-garis besarnya apa sih perbedaan antara renovasi dan bangun baru. Nah, sekarang kita nanya lagi nih, untuk kesulitan apa nih Bang yang Bang Jul dapatkan dalam renovasi dan bangun baru nih Bang? Kalau untuk tingkat kesulitan ya, semua pekerjaan itu pasti ada kesulitan. Baik pun dia di renovasinya, baik pun dia bangun baru, pasti ada tingkat-tingkat yang kesulitan. Tapi sebenarnya sih kalau mau dibilang sulit ya nggak juga dibilang kayak sulit. Yang kita alami kesulitan satu tergantung dari lokasi. Kita walaupun bangun baru, apalagi bangun baru ya, kita masukin material itu bukan sedikit. Contohnya kayak kita masukin batu, coran, bahan kan lebih banyak nih. Nah tapi lokasinya emang benar-benar ini banget gitu loh, sempit lah atau gimana. Gang gitu ya Bang? Gang gitu. Jadi kita disitulah merasa kesulitannya. Dan kita pun harus benar-benar untuk di setempat ya, di lingkungan situ ya kita harus benar-benar bisa menata semuanya supaya jangan ada hambatan apapun. Nah contoh kemarin nih kita alamin ada beberapa hambatan juga ya kan, sempat nyenggol orang lah karena emang posisinya kan. Nah, gangnya sempit gitu ya. Tapi masalah itu masih bisa kita atasi dengan cara baik-baik. Nah untuk di apa namanya renovasi ya, kesulitannya sih nggak seberapa walaupun dia di gang sempit atau gimana ya. Mungkin kalau kita di gang sempit itu, kalau renovasi contohnya kita mau perbaikan tapak depan tapi posisinya memang tinggi sempit. Di situ kita harus membutuhkan strategi kan, gimana nih caranya supaya jangan sampai kita merusak di antara tetangga atau gimana. Kita juga harus izin juga ya. Disitulah tingkat-tingkat kesulitannya ya. Nah, apalagi kalau kita benerin atas gitu kan, itu harus benar-benar kita dengan benar-benar lah ya. Jangan sampai kita kok ada teguran lah dari pihak yang lain, kok ini renov rumah begini gitu kan, merusak ini, akhirnya kita ada teguran sana, teguran sini. Kayaknya sih kita baik-baik, tapi selama ini alhamdulillah ya nggak ada teguran dari sana dari sini, karena kita benar-benar menjalankan itu pekerjaan renov rumah itu dengan sempurna, dengan baik. Oke Bang Jul, ini terlintas nih di pikiran Dea nih sekarang nih pertanyaannya lagi nih. Jadi kalau misalnya nih kita mau ngerenovasi rumah, Ya, otomatis kita harus kayak gambar dan lain-lainnya gitu kan. Terus kita harus kasih juga tuh ke pemilik rumah nih yang mau direnov. Nah, jika kalau pemilik rumahnya itu kurang serak, itu tuh gimana sih Bang? Buat bikin kayak ambil hatinya gitu loh Bang. sebenarnya sih kita untuk direnov ya, renov sendiri baik pun udah kita bahas tadi ya, baik pun renovasi atau bangunan baru ya. Kalau untuk gambar itu sebenarnya bukan dari kita, Oke. itu dari pemilik sendiri maunya seperti apa. Tapi kalau untuk bangunan baru itu udah pasti banget harus ada denahnya, laptopnya seperti apa, mau bentuk berapa kamar, itu udah pasti ya. Tapi
tapi bukan kita yang bikin, tapi permintaan. Walaupun kita yang bikin, tapi itu harus ada permintaan dari si customer sendiri nih. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah baru kita bikin. Nah itu. Nah kalau untuk renovasi itu jarang sih. Untuk menggunakan gambar ya, donasi segala macam itu nggak kepake lah ya. Renovasi kan cuma hanya tambal ini tambal itu. Jadi kita menuruti apa maunya customer kita. Mas saya pengen ini, Pak saya pengen ini. Oh jadi pengen begini. Yang penting hasilnya. Gitu sih. Jadi ya lebih kurang seperti itu. Jadi kalau untuk renovasi aja sebenarnya nggak membutuhkan data, tapi keinginan dari customer kita seperti apa. Tinggal kita yang membentuk. Seandainya juga kurang puas nih, boleh kita gambar, kita ajukan dengan berdasarkan permintaan dia tadi. Nah, seandainya nih kita setelah udah menunjukkan gambar ini keinginan ibu atau bapaknya kan seperti ini kan, oh enggak, tapi saya minta tambah yang ini, emang udah betul, tapi saya minta tambah ini, kita tambah. Setelah udah jadi tambahannya seperti ini, gimana bu? Apakah ini udah merasa seperti ini? Oh iya, baru kita kerjakan. Tapi tetap walaupun kita ada gambar, setelah kita pengerjaan, tetap beberapa ada yang harus kita tanyakan. Takutnya kan ada kesalahan, takutnya kurang cocok, ya kan. Nah itu sih yang bisa saya jelaskan ya kalau untuk pertanyaan itu. Dan juga untuk mengenai bahan-bahan kan nggak mungkin seenaknya kita kan. Oh ini yang murah, ayo kita menyediakan untuk bahan-bahan pun ibaratnya pakainya yang berkualitas. Biar sama-sama puas kita mengerjakannya juga puas, yang pemilik pun merasa puas. Oke, terakhir nih, sahabat Renov Rumah Yuk. Oke bang, nih ada pertanyaan terakhir dari dia nih. Jadi kalau misalnya ada nih temannya dia mau ngerenov rumahnya, tetapi dengan kalau kita bilang budgetnya pas gitu kan. Nah, tapi dia pengen nih kayak gue pengen dong rumah gue kayak gini. Nah itu gimana tuh bang? Dari bahan, dari apalagi yang termasuk lah di dalam itu tuh supaya bener-bener budget yang dia keluarkan itu tuh pas dan nggak over gitu loh bang. Oke, kalau untuk ke situ ya mengenai budget ya mungkin bisa kita menyesuaikan juga. Seandainya ya pengen bangunkan dari bangun baru lah ya, tapi anggaran budget sekian. Makanya selama ini renov rumah ini nggak pernah yang main centang dari jarak jauh. Harus mengadakan survei, ya kan? Walaupun survei itu ibaratnya nggak ada lah pungutan sedikit pun untuk biaya. Jadi jadi gratis gitu ya bang Jul ya. Jadi nggak ada yang saya survei harus sekian. Kan biasanya ya bukannya kita menjelekkan ya, emang dari dulu setiap survei itu pasti ada. Tapi jika dia nggak jadi, itu uang hangus gitu ya. Tapi jika dia jadi itu bekerja, itu masuk uang DP. Tapi kita tidak memakai seperti itu di renov rumah ini. Kita gratis lah untuk biaya survei. Nah walaupun jaraknya jauh, mau dimanapun, kita renov rumah siap mengadakan survei. Baik pun di survei ini jadi dan tidaknya, kita kan nggak tahu. Tapi yang pasti kita menganggar dari segi dana ya, apakah cukup. Nah, tinggal kita kasih nih kalau seandainya customer kita pengennya seperti ini, bisa kita sesuaikan keinginannya. Cuman ya gimana ya? Kalau emang dia sebenarnya bangunan itu pada tahap-tahapnya. Standar, menengah, mewah, super mewah. Tapi kalau emang nggak mencukupi untuk dana mewah, ya bangunnya menengah atau standar. Jadi dari renov rumah itu beri saran gitu. Iya, hanya kasih masukan, saran-saran. Bisa, seandainya kan dia pengen bentuk seperti ini, dia kasih gambar, bisa kita bentuk. Tapi kita ya mengukur dana tadi, kita bisa walaupun itu sekitar 70% lah ya jadinya. Jika mau seperti ini banget, mencapai 100%, yang mungkin enggak cukup dana sedikit. Cuman kita udah masih kasih masukan, itu terserah dari milik
Yang pasti kita bisa menyesuaikan dari dana. Karena semua orang kan ya kepingin mah pasti kan ya, oh pengen begini. Makanya kita adakan survei, nah kita setelah kita hitung ternyata oh ya bisa kurang bisa lebih sebenarnya. Saya dengan seperti ini nih, budget saya sekian, oh bisa Bu, tapi udah dalam pemikiran kita itu udah cukup ya. Tapi ya ada lah miss-miss sedikit, baik pun di bawah atau di atas, ada lebih kurang seperti ini. Yang pasti kita bisa menyesuaikan. Oke, Bang Jul terima kasih ya, udah gak bosen-bosen kasih jawaban kalau dia sering nanya tentang renovasi dan sebagainya. Terus terima kasih juga udah sharing-sharing ke sahabat Renov Rumah Yuk, ya kan? Jadi sahabat Renov Rumah Yuk jangan lupa untuk follow di IG kita @Renov Rumah Yuk dan YouTube kita Renov Rumah Yuk nih. Ada di bawah ini ya. Oke Bang Jul, thank you banget. Kita terakhir kali kita harus sebutin jalan kita ya, Renov Rumah Yuk. Oke, Renov Rumah Yuk. Yuk.